الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. kaum muslimin azza wa jalla wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Sampai malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepadanya, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang lainnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dan dalam keadaan Islam. Tentunya ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, karena sebagian di luar sana ada yang mungkin ingin bergabung dengan kita tapi sakit, terhalang dengan sakitnya. Ada juga sebagian orang di luar sana yang mungkin secara kehidupan dunia mereka lebih beruntung daripada kita, tapi ternyata tidak Allah berikan nikmat iman, tidak Allah berikan nikmat Islam. Maka nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang merupakan inti dari kenikmatan, dan nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjaganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Alhamdulillah, terus kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan indahnya nikmat iman yang Allah berikan, indahnya nikmat Islam, indahnya nikmat hidayah. Ya, Masya Allah, semua atau banyak ya sama-sama Islam KTP-nya, tapi sebagian dari mereka, sebagian dari saudara kita ternyata tidak diberikan nikmat sunnah. Nikmat sunnah ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan dalam sebuah kalimatnya, saya tidak tahu mana yang lebih utama, apakah nikmat Islam atau nikmat sunnah. Ya, karena Islam yang sempurna itu adalah sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya, kita bisa mengamalkan Islam sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mereka mengatakan cinta Allah, dan syaratnya bagi mereka yang betul-betul cintanya tulus kepada Allah adalah dengan mengikuti Nabi SAW, dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kalian itu mengatakan cinta kepada Allah, ya, ikrar cinta kepada Allah ini ikrar yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Tapi permasalahannya Allah cinta atau tidak kepada kita. Ini yang lebih penting daripada hanya sekedar mengatakan cinta kepada Allah. Maka Allah memberikan ujian, ya, memberikan tes bagi mereka yang mengatakan cinta kepada Allah. Tesnya apa? Fattabi'uni, ya, ikutilah Nabi SAW. Nah, kalau ujian seorang hamba ini sudah sukses dengan mengikuti Nabi, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh hamba tadi. Apa yang Allah akan berikan? Yuhibbukumullah,
Yang pertama, Allah akan mencintai kalian. Ya. Mana yang lebih besar, Pak? Cinta kita kepada Allah atau cinta Allah kepada kita? Yang lebih besar kedudukannya mana? Cinta Allah kepada kita. Ini yang paling penting. Ya, mohon maaf, sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin mereka masih melakukan bid'ah di luar sana, kalau kita tanya kepada mereka, "Fulan, kamu cinta sama Allah?" Jawabannya kira-kira apa, Pak? Cinta, semua mengatakan cinta. Tapi yang terpenting dari itu, apakah Allah cinta kepada kita atau tidak? Nah, ini syaratnya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka di malam hari ini, insyaallah di setiap malam Ahad bismillah ta'ala, kita akan mempelajari sebagian dari sunnah-sunnah Nabi SAW dalam rangka untuk merealisasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kepada kita untuk mengikutinya adalah petunjuk dari Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawa untuk kalian maka ambillah, dan apa yang Rasul larang darinya maka jauhilah. Ya, dan kita bagaimana bisa mengetahui apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah larang? Ya, tanpa kita membaca, mempelajari hadis-hadis dari Nabi SAW. Ya, dan di hadapan kita semua sekarang ada kitab Umdatul Ahkam. Ya, kitab Umdatul Ahkam ini adalah kitab kumpulan hadis Nabi SAW yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi kesahihannya. Karena memang Umdatul Ahkam ini dikumpulkan oleh penulisnya, di mana beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Jadi semuanya mesti hadis sahih. Dan banyak ya para ulama, mereka menulis tentang kumpulan hadis-hadis yang itu terkait tentang bidang-bidang tertentu. Nah, kebetulan Umdatul Ahkam ini adalah kumpulan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang permasalahan fikih, ya, tentang permasalahan fikih. Ustaz Ali, ya, Ustaz Ali beliau sudah pernah membahas sebagian dari kitab ini. Jadi insya Allah kita hanya akan melanjutkan saja dari apa yang telah dibahas oleh beliau hafizahullah ta'ala. Baik. Tapi mungkin catatannya ada perbedaan sedikit ya. Kalau di kitab yang saya pegang, ini sekarang masuknya hadis ke-28. Kalau tidak salah yang Ustaz Ali sudah hadis ke-35 kalau saya tidak salah. Tapi tidak apa-apa, ya, hanya perbedaan. Bab kelima kalau tidak salah, tentang mandi besar, mandi junub. Babul ghusli minal janabah. Baik. Di sini hadis yang ke-28. Qala al-mu'allif hafizahullah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Sebelum kita masuk, apa sebenarnya definisi dari hadis itu? Ada yang tahu? Kita kan sering katakan hadis Rasulullah. Apa sebenarnya pengertian dari hadis? Ya, ada yang tahu aja, boleh. Mengapa? Segala sesuatu yang disebutkan kepada Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan
ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan ataupun takrir, ya. Takrir itu persetujuan. Jadi bukan Nabi yang melakukan, ya, bukan Nabi yang membicarakannya, tapi sahabat yang mengatakan, kemudian disetujui oleh Nabi SAW. Nabi tidak mengingkarinya, ya, Nabi tidak meralatnya, akan tapi dibiarkan oleh Nabi SAW. Ini juga termasuk dari hadis, ya. Contohnya misalkan tentang permasalahan mengqadha salat qabliyah subuh, yang Nabi SAW ajarkan dari apa yang beliau lakukan adalah mengqadha salat qabliyah subuh itu ketika masuk waktu salat duha. Nah, sebagian sahabat, ada salah seorang sahabat ketika itu dia mengqadha salat qabliyah subuhnya langsung setelah menyelesaikan salat subuh. Nah, ini dilihat oleh Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Berarti ini juga termasuk dari sunnah Nabi SAW yang dinamakan tadi sunnah takrir, ya, persetujuan dari Nabi SAW. Ya, berarti di sini kita bisa memilih untuk masalah salat qabliyah subuh tadi, kita bisa mengqadhanya nanti setelah masuk waktu salat duha, dan ini dari sunnah Nabi juga, perbuatan Nabi SAW, atau kita bisa mengqadhanya setelah langsung salat subuh itu selesai. Ini dari sunnah takrirnya Nabi SAW. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan yang paling afdal adalah mengqadhanya setelah masuk waktu salat duha, ya, karena ini perbuatan langsung dari Nabi SAW. Ini sekedar contoh saja. Sebagian ulama yang lain menambahkan termasuk dari hadis Nabi adalah akhlaknya Nabi, kemudian perawakannya Nabi SAW, bentuk tubuhnya, rambutnya, ya, bajunya, dan yang semisalnya. Ini juga termasuk dari hadis Nabi SAW. Baik, kita membahas hadis yang ke-28 di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun. Nabi pernah bertemu dengan Abu Hurairah di sebagian jalan di kota Madinah, wa huwa junub, dia dalam keadaan junub. Junub ini berarti hadas kecil atau besar? Hadas besar, ya. Baik, hadas, ya. Apa itu hadas? Ada istilah hadas, ada istilah najis, ya. Nah, apa itu hadas? Kita sering mengatakannya, hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Kencing, ya, segala sesuatu yang keluar dari yang keluar dari dua jalur, ya, depan belakang, kemudian tidur, ya, dan yang lainnya. Ada hadas besar haid, nifas, kemudian keluar air mani, ya, kemudian bertemu dua khitan dan semisalnya. Nah, apa makna dari hadas? Hadas adalah sifat yang menempel pada manusia yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat. Ini namanya hadas. Yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan untuk bersuci. Jadi al-hadas itu dia sifat, Pak, ya. Beda sama najis. Ya, kalau najis itu terlihat, dia bukan cuma sifat, tapi memang zatnya ada. Betul, Pak, ya? Ada kotoran, ya kan? Air kencing dan yang semisalnya. Ini namanya najis. Ya, tapi hadas itu lebih kepada sifat yang melekat pada manusia dan menghalanginya untuk melaksanakan sholat serta ibadah lainnya yang membutuhkan untuk bersuci.
Contoh misalkan tidur, ya, tidur itu termasuk hadas kecil, karena hadas kecil ini ya sesuatu yang dia membutuhkan berwudu untuk mensucikannya. Nah, tidur ini kan tidak kelihatan ya Pak ya. Maksudnya yang membuat dia batal itu tidak ada zatnya, tidak ada. Ya, maka hadas itu dia sifat. Ya, sebagian ulama yang lainnya memang ada, mereka memutlakkan makna hadas itu dengan najis itu ada. Ya, pengertian hadas itu ya najis itu sendiri. Akan tetapi hadas secara istilah adalah sebagaimana yang tadi kita jelaskan, dia sifat yang melekat pada manusia dan menghalanginya untuk sholat serta ibadah yang membutuhkan untuk bersuci lainnya. Nah, ketika itu Abu Hurairah beliau junub. Kemudian beliau mengatakan, "Fan khanastu minhu." Abu Hurairah beliau ya menjauh dari Rasulullah SAW. Ya malu karena beliau hadas dan mengagungkan kedudukan Nabi SAW. Padahal tu fahasaltu, ya, aku pun menjauh, kemudian pergi dan mandi junub, mandi besar. Summaji itu setelah selesai mandi, aku mendatangi Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi kemana, wahai Abu Hurairah? Beliau mengatakan, "Kuntu junuban, ya Rasulullah, tadi saya junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin." Tadi saya junub dan saya tidak suka kalau harus bersama denganmu dalam keadaan saya tidak dalam keadaan suci. Kemudian Nabi mengatakan, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjusu." Subhanallah, ya, beliau mengucapkan ini karena kaget, ya, kaget dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, dipikirnya Abu Hurairah itu kalau misalkan dia junub maka muslim itu najis gitu ya. Nah, Rasulullah kaget, makanya mengucapkan subhanallah. Ya, ini juga menjadi salah satu syariat bagi kita. Ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan, ya, maka kita bisa mengucapkan apa? Subhanallah. Innal mu'min la yanjus. Ya, sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Baik, kita lihat penjelasan dari pensyarah. Beliau mengatakan lagi ya Abu Hurairah Nabiyya fi ba'di turuqil Madinah. Abu Hurairah ini pernah bertemu dengan Nabi di sebagian jalan di kota Madinah. Wa sadafa annahu junubun. Fakana min ta'zimihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi iyyahu an kariha mujalisatahu wa muhadisatahu atau muhadatsatahu wa huwa ala tilkal hal. Dan kebetulan ketika itu Abu Hurairah beliau junub. Nah, sebagai bentuk pengagungan Abu Hurairah kepada Nabi SAW, beliau tidak suka kalau bersama dengan Nabi atau ngobrol dengan Nabi SAW dalam keadaan sedang junub. Akhirnya Abu Hurairah beliau menjauh dari Nabi SAW, waqtasala, mandi dulu, summa jaa ilaihi, baru kemudian setelah itu kembali lagi kepada Nabi SAW. Ini kisah globalnya ya Pak ya. Kemudian Nabi bertanya kepada beliau, "Aina dhahaba?" Kamu tadi ceklek.
Baik, kita lanjutkan. Kadang-kadang perlu ya, bikin kaget itu biar yang ngantuk jadi tidak ngantuk. Baik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita lanjutkan. Nabi bertanya kepada Abu Hurairah, tadi kemana perginya? Kemudian dikabarkan tentang keadaannya. Wa annahu kariha, Abu Hurairah tidak suka bersama dengan Nabi SAW, tidak dalam keadaan suci. Fata'ajjaba Nabi SAW min hali Abu Hurairah. Maka Nabi SAW kaget, gitu ya, heran dengan keadaannya Abu Hurairah, yang dimana beliau menyangka bahwa najasatul junub wa dhahaba liyaghtasil. Beliau menyangka bahwa junub ini bisa membuat seorang mukmin itu najis. Wa dhahaba liyaghtasil, maka kemudian beliau pergi untuk mandi. Wa akhbarahu anna al-mu'min la yanjus ala ayatin haram, dan Nabi menghabarkan bahwa seorang mukmin itu tidak najis dalam keadaan apapun, Pak. Jadi hidupnya itu tidak najis, mayitnya juga tidak najis. Ini seorang yang mukmin. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, qaumul janabah laisat najasatun tahullul badan. Junub itu bukanlah najis yang menempel pada badan seseorang. Sebagaimana tadi kita katakan, junub itu hadas besar, ya, dan junub itu adalah hadas, artinya dia sifat, ya, bukan kemudian menjadikan badannya orang mukmin itu najis, tidak. Ya, tapi dia sifat yang menempel kepada si orang yang berhadas. Pelajaran yang kedua, qaulul insan la tanjusu zatuhu la hayyan wala maitan. Keadaan manusia, dia tidak najis dia tidak najis secara zatnya, mohon maaf, baik hidup ataupun mati. Iya. Dan di sini beliau mengatakan al-insan, qaulul insan, keadaan manusia. Berarti orang kafir juga ketika dia hidup, ya, dan juga matinya juga tidak najis, ya. Lalu apa yang Allah maksudkan dengan firman-Nya di dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najas? Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Itu maksudnya apa kira-kira, Pak? Yang najis apanya itu? Pemikirannya, ya, Pak, ya. Akidahnya yang najis, ya, bukan tubuhnya. Kata Allah, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya musyrik itu najis. Ya, najis di sini bukan najis badannya, bukan. Ya, bukan najis hissiyah, ya, tapi najis ma'nawi. Ya, najis secara makna. Ya, ini pemikirannya, akidahnya, keyakinannya yang najis. Ya, maka para ulama mereka juga membagi at-taharah ini ke dalam dua bagian. Ada yang dinamakan dengan at-taharah al-ma'nawiyah, taharah secara makna. Ada juga yang dikatakan dengan at-taharah al-hissiyah, taharah secara fisik. Taharah ma'nawiyah itu apa? Ya, bersuci secara makna itu apa? Maksudnya adalah membersihkan seseorang dari akidah-akidah syirkiyah, ya, dari akidah-akidah yang mengandung kesyirikan. Ini namanya at-taharah al-ma'nawiyah. Ya, mereka orang musyrik itu najis akidahnya. Ya, bagaimana supaya dia tidak najis? Supaya dia tidak najis itu bukan berwudu. Ya, ini bukan obatnya, enggak nyambung. Yang najis itu maknawi, dia sucikan dengan berwudu, enggak nyambung. Maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia mensucikan pemikiran dan akidahnya terlebih dahulu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
masuk Islam dulu, ya baru dia menjadi seorang yang suci akidahnya, ya suci secara maknawi, at-taharah al-ma'nawiyah. Adapun at-taharah al-hissiyah ini yang biasa kita kenal dengan ya at-taharah yang bersuci, ya tayamum, mandi dan yang semisalnya. Baik, maka kata beliau, qaulul insan la tanjusu zatuhu la hayyan wa la maitan. Manusia itu tidak najis zatnya baik ketika hidup maupun mati. Walaysa ma'nahu anna badanahu la tusibuhu an-najasah aw tahullu bihi. Dan kalimat ini bukan berarti badannya seorang muslim itu atau badan seorang manusia itu tidak bisa kena najis, bukan seperti itu. Ya bisa saja seorang manusia dia badannya ketempelan apa? Najis. Faqad takunu ainuhu idatuhu mutanajjasatun idza asabathu an-najasah. Ya bisa saja badannya itu najis, tapi kalau memang kena sesuatu yang najis, ya. Tapi kalau tidak, ya, maka hukum asalnya adalah suci. Pelajaran yang ketiga, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Boleh saja mengakhirkan mandi dari junub. Ya seperti apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya beliau junub, jalan-jalan dulu gitu ya, tidak langsung mandi, jalan-jalan dulu. Ternyata malah ketemu sama Rasulullah. Ya, akhirnya tidak enak, baru kemudian beliau mandi. Ya. Jadi boleh saja, ya kan. Tapi tentunya kita juga perlu memperhatikan ya, ketika seseorang itu najis, ya maka dia terhalang dari melakukan ibadah-ibadah tertentu. Ya tentunya dia tidak bisa sholat, ya, dia tidak bisa baca Quran. Ya. Jadi walaupun boleh diakhirkan, tetapi tentunya akan lebih baik ketika seseorang itu langsung, ya setelah dia junub, dia langsung bersuci supaya dia bisa memaksimalkan waktunya untuk melakukan ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan ketika dengan berwudu terlebih atau bersuci terlebih dahulu. Yang keempat, ta'zimu ahlil fadl wal ilmi was salah wa mujalasatuhum ala ahsanil hayat. Boleh mengagungkan seseorang yang punya keutamaan, yang punya ilmu dan punya kesolehan, dan bersama dengan mereka dalam keadaan yang paling baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, penyebab inti beliau kenapa beliau mandi junub, ya mandi wajib, karena beliau mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mau kumpul dengan Rasulullah dalam keadaan tidak sedang bersuci. Ya, dan di sini boleh berarti kita mengagungkan guru kita mengagungkan mereka, orang-orang yang punya keutamaan, mengagungkan orang tua kita, ya bahkan wajib ya kita mentaati mereka dalam perintah-perintah yang ma'ruf, ya. Atau kita mengagungkan orang-orang yang salih, ya, selama tidak melampaui batas, ya. Karena segala sesuatu yang melampaui maka ini yang kita contoh. Ngalap berkah secara fisik hanya ada pada Rasulullah saja, tidak kepada yang lainnya. Dan apa yang tersisa di masa sekarang, ya, ada orang yang mengklaim, oh ini rambutnya Rasulullah katanya, ya kan? Ini kainnya Rasulullah. Ini perlu diperiksa terlebih dahulu.
Ya, jangan-jangan rambutnya Abu Jahal lagi ya, sama-sama orang Arab, bukan rambutnya Rasulullah, ternyata rambutnya Abu Jahal. Tidak ada syaratnya. Ya, siapa yang mengatakan ini rambutnya Rasulullah? Ya, jadi perlu dicek ya, jangan kemudian kita terbawa emosi karena saking cintanya kepada Rasulullah misalkan. Ya, kemudian kita membenarkan orang-orang yang mereka nangis-nangis melihat rambutnya ini. Nanti dulu ya, ini rambutnya siapa dulu gitu loh. Ya, jangan-jangan rambutnya Abu Jahal atau Abu Lahab gitu kan ya, malas juga kan ya. Baik. Yang kelima, masyru'iyatu isti'dzan tabi' lil matbu' fil insiraf. Disyariatkan untuk minta izin oleh orang yang mengikuti kepada orang yang diikuti. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhahabahu min ghairi ilmihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah karena pergi tanpa sepengetahuan Nabi. Wadhalika anna al-istidzan min husnil adab. Oleh karena itu, minta izin adalah bentuk dari baiknya adab seseorang. Jadi kita lihat apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, beliau sebenarnya bukan tidak beradab, tidak. Ya, kita yakin beliau punya adab yang sangat tinggi kepada Rasulullah. Tapi beliau malu. Ya, beliau mungkin tidak enak ya motong pembicaraannya Rasulullah ya, atau tidak enak karena beliau junub dan yang semisalnya. Ya, bukan berarti kemudian Abu Hurairah pergi tanpa izin karena beliau tidak beradab, tidak. Ya, Abu Hurairah adalah orang yang sangat beradab kepada Rasulullah SAW. Ya, akan tapi apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah pergi tanpa izin ini diingkari oleh Nabi SAW. Ya, makanya ditanya tadi ya, aina kunta? Tadi kamu di mana? Ya, kamu tadi di mana Abu Hurairah? Ya, kuntu junub ya Rasulullah. Saya tadi junub. Jadi ketika mungkin kita bareng sama kawan ya, baru ngobrol sama kawan, kalau kita mau pulang atau kalau kita mau ke belakang, izin terlebih dahulu. Saya izin dulu. Ya, ini termasuk ada. Ya, jangan kemudian main nyelonong. Ya, kawan kita lagi ngobrol ya tentang masalah penting perdagangan atau tentang masalah dakwah, tiba-tiba kita malah ke belakang, ke kamar mandi tanpa izin. Ini subhanallah. Ya, kawan kita yang lagi bersemangatnya lagi menceritakan semangat dengan semangat. Ya, jadi akhirnya Ya, bisa ilfil ya. Ya, bisa tidak suka sama kita. Ya, jadi disyariatkan seseorang untuk izin. Ya, dan Nabi SAW mengingkari Abu Hurairah karena beliau pergi tanpa izin. Kita masuk ke dalam kepada hadis yang selanjutnya. Mohon maaf, nanti isya jam berapa? Ini sudah isya ya. Baik, alhamdulillah. Ya, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.